سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك. محمد نبينا هدينا منك يا حبيبي نور سطع المدينة. يا حبيبي يا طه يا نجم المتانة، غيرت الدنيا بعينينا الليلة وضحاها. يا بخت اللي ماشي اسمع له يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي، أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. لدنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. لدنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله. يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي، أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. جئت للبرايا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. جئت للبرايا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله. يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي،
أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. Maaf untuk Kak Panitia, apakah sudah bisa dimulai? Sudah bisa. Sadis tahu. Pogba. Mas Ali angkat dong pesannya. Nanti aku Mas Ali. Oke, Dipo siap dong, Pak. Halo, Li. Iya, Li. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mada'ula wa al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang terhormat pada saya Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Rektor Yai Al-Aziz Abi Imam Prawoto. Yang terhormat Ketua Presiden Omni Yai Al-Aziz Muhammad Isya Asyrifuddin beserta jajaran. Yang terhormat panitia dan kakak-kakak serta teman-temanku seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat tolong dan karunia-Nya kita bisa bergabung di acara kurma yang bahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi kita besar Muhammad SAW, karena tolong dan karunia-Nya Islam bisa berada di zaman yang terang ini. Selakunya saya di sini sebagai moderator akan membacakan atau acara sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki atau acara yang pertama yaitu pembukaan. Demi mengharap ridho Allah semata, mari kita buka acara kultum pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki
atau acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Fajri. Hamdan, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Dipo. Halo bro. Kosong kok. Hai. Fajri. Ram. Jadi Ali. Udah mulai belum sih? Udah, ini Fajri. Maaf. Halo Fajri. Ajarnya ada. Fajrinya sinyalnya kok Keluar kayaknya tadi ada. di sini ada Dede nggak? Dede. Ada Dede tuh. Iya, Dede. kenapa, Li? Tolong gantikan Fajri ya, Dek. Gantiin. Iya, Baca surat apa? terah. Iya, Kayak tar dulu ya. Udah. kayak kepada Dede Nuridin untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Padanya dipersilakan. Sebentar. Oke, terdengar tidak? Ya deh kedengeran nih. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul Adzim. Oke, terima kasih kepada Dede Nurhidin. Selanjutnya memasuki atur acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dipa Alfiandani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Ali Syarifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Alhamdulillah, al-mahmud, Allahu jalla jalaluh, wal musalla alaihi Muhammad waluh, al-mad'ulahu, al-bilad, warijaluh. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Kultum Ramadan Mahasiswa subuh hari ini. Tak lupa, salawat beriringkan salam, marilah bersama-sama kita haturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang amat berhormat Syekh Azaitun beserta Umi dan keluarga, yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Al-Mukarram Ustadz Imam Prawoto beserta eksponen dan dosen IAI Al-Aziz, yang saya hormati kakak tingkat mahasiswa IAI Al-Aziz dan sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Manfaat Berpuasa di Bulan Ramadan. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, mempunyai syariat yang harus dilaksanakan oleh pengikutnya. Salah satu syariat agama Islam ialah puasa. Puasa mengandung banyak sekali hikmah dan termasuk ibadah yang harus dilaksanakan oleh pengikut ataupun pemeluk agama Islam. Dengan berpuasa, manusia akan menyadari hakikat dirinya dan tanpa disadari akan mengembalikannya menjadi manusia yang autentik. Sebagai umat Islam yang beriman, kehadiran bulan Ramadan disambut dengan perasaan bahagia, penuh sukacita, sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Quran, dan bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain dikarenakan bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk serta pedoman bagi seluruh umat manusia. Ramadan adalah bulan suci yang dinanti-nantikan oleh umat Islam dan sudah seyogianya kedatangannya disambut dengan jiwa serta hati yang tulus, ikhlas, dan penuh keceriaan. Di samping itu juga, Ramadan merupakan bulan yang dipenuhi keberkahan. Bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah yang tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dari bulan ini. Namun, tidak banyak umat Islam yang tahu tentang nilai-nilai pendidikan
yang di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama itu meninggikan derajat manusia. Pandangan ini didasari oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabu jannati wa gullat abwabu nari wasuffadati sayatin." Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini berarti umat Islam dihimbau untuk memperbanyak ketaatan selama bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Dibukanya pintu surga merupakan dorongan untuk memperbanyak ibadah. Apalah artinya pintu yang terbuka tanpa ada seorang pun yang berkeinginan untuk memasukinya? Ditutupnya pintu neraka dan setan-setan dibelenggu mengandung arti dan anjuran untuk mensedikitkan maksiat dan mewaspadai bisikan setan. Manusia memang tidak mungkin sempurna dalam menghindari kesalahan. Namun, baik buruknya orang yang berpuasa murni tergantung pada diri sendiri. Karena itu, akan sangat tidak etis jika manusia dengan berbagai peluang kemuliaan derajat yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini masih enggan berbuat baik dan malah berbuat jahat. Yang kedua, manfaat berpuasa di bulan Ramadan yaitu penghapus kesalahan atau dosa. Dasar dari faedah yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal ini menandakan bahwa manusia diperbolehkan mengharapkan pahala serta merendahkan diri, memohon upah ataupun pahala dari Tuhannya. Meminta imbalan atau pamrih kepada Allah merupakan bentuk penyerahan diri. Pernyataan keimanan dan menyatakan kelemahan di hadapannya berbeda halnya dengan pamrih antar sesama manusia yang seakan-akan menunjukkan ketidaktulusan. Di samping itu, manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri, sekuat dan setegar apapun dia, sekaya dan semampu apapun dia, manusia tidak mungkin lepas dari persoalan hidup sehingga meminta imbalan kepada mereka sama saja dengan menambahi beban hidup mereka. Kemudian, manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang selanjutnya, memalingkan atau mengalahkan syahwat. Faedah puasa ini berikut didasari oleh hadis Rasulullah yang berbunyi, "Ya ma'syaro sababi manistato'a ba'ata fal yatazawwaj fa innahu agoddu lil basor wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa inna lahu wijaa." Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka nikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekanan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Pengalaman pribadi,
saya melihat bahwa masyarakat Indonesia itu belum dapat mendapatkan manfaat di bulan suci Ramadan ini. Banyak fenomena yang ada di masyarakat itu terdapat warung Tegal yang buka siang hari dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pengunjung yang berkunjung ke warung Tegal tersebut. Alangkah malunya kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, melihat saudara kita yang tidak dapat berpuasa pada bulan yang suci ini, yang seharusnya mereka mendapatkan manfaat di dalamnya. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang Muslim mengingatkan saudara kita untuk berpuasa pada bulan yang penuh keberkahan ini, yang dimana Allah menjanjikan berlipat gandanya pahala di bulan ini. Disinilah pentingnya pengetahuan, karena pengetahuan itu bisa membuat manusia memperbarui atau mengarahkan niat ibadahnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, murni datang dari saya, dan kesempurnaan hanya datang dan milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dipo Apiandani. Memasuki atur acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung berbicara ataupun melalui chat. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan teknis jawabnya bagaimana? Bapak, Teknis jawab pertanyaannya ditampung dulu apa langsung dijawab nih? sebisa Dipo maunya ditampung apa langsung dijawab? Langsung dijawab. Langsung jawab. Ini ada satu pertanyaan, Pok. Iya. Apa manfaat puasa bagi kesehatan? Baik. Kepada Dipo, silakan. Pertanyaan dari Ibe, apa manfaat puasa bagi kesehatan? Puasa seperti yang kita ketahui bagi kesehatan itu dapat menjadi pola untuk kita hidup sehat, yang dimana biasanya kita mengkonsumsi makanan secara berlebih. Di bulan puasa ini kita dituntut untuk menahan hal tersebut. Juga bagi wanita juga pria yang mungkin obesitas ataupun kelebihan muatan perut, itu dapat melakukan pola diet dan berpuasa di bulan Ramadan ini, sehingga kesehatan akan didapatkan oleh hal ataupun orang tersebut yang memiliki muatan berlebih pada perutnya ataupun obesitas. Oke. Selain dari yang disebutkan tadi, ada lagi nggak? Selain yang disebutkan bagi kesehatan.
eh, di bulan puasa ini kesehatan rohani itu menjadi perhatian juga, yang dimana mungkin di bulan Ramadan itu manusia juga pribadi saya itu masih kerap melakukan maksiat. Nah, di bulan ini kesehatan rohani kita bisa kita perbaiki dan kita mendapat manfaat dari bulan Ramadan ini, seperti kita melakukan tadarus bersama, juga mungkin kita berbagi ke sanak saudara kita yang membutuhkan, dan itu menjadi perhatian apa kayak penambahan kesehatan rohani kita. Jadi rohani jadi sehat. Iya, kepada Ibe, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh iya, terima kasih pemateri. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Po, pertanyaan yang kedua, Po. Ya, ini pertanyaan dari Ane. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan pemateri mengenai banyaknya kedai-kedai yang tetap buka di bulan Ramadan? Jikalau kedai-kedai tersebut tutup, bagaimana dengan golongan yang bisa tidak berpuasa seperti wanita yang haid serta orang sakit dan sebagainya, sementara perlu makan? Sebenarnya menurut pemateri, yaitu selaku diri saya pribadi, kedai-kedai yang ada di pinggir jalan yang buka pada bulan Ramadan itu ada yang beberapa menghormati orang puasa, ada pula yang tidak. Yang menghormati itu bisa kita lihat kedai tersebut ditutupi selimut gitu ataupun terpal di depannya. Tapi di dalamnya ada makanan-makanan banyak gitu sajiin. Tapi dia ditutupin terpal biar orang-orang yang melihat orang-orang yang lewat itu tidak merasa tergoda dengan hidangan yang ada. Juga orang-orang yang makan di tempat tersebut, dilakukan orang yang makan di tempat tersebut itu bukan karena dia meninggalkan puasa, tetapi ada halangan dan sakit seperti itu. Dan ada pula yang tidak sedikit tidak menghormati, bahkan tidak menghormati, yang dimana itu mereka tempat pelanggannya dibuat di luar warung mereka, di mana pengunjung makan di situ dan orang-orang yang lewat warung tersebut ataupun kedai merasa bahwa mereka tidak dihormati karena bulan tersebut kan bulan puasa. Seharusnya orang-orang tersebut kan ikut berpuasa, karena mereka punya halangan. Ya, seharusnya pengunjung-pengunjung yang berhalangan layak. Bagaimana, Ane? Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari
Ahli Fajri Ramdan agar hakikat kesehatan saat berpuasa, hal apa saja yang perlu diperhatikan khususnya dalam jenis makanan yang dikonsumsi. Pasti kan ada sunnah-sunnah ya dalam berpuasa, seperti waktu berbuka itu mendahulukan makanan yang manis-manis, bukan yang pedas-pedas. Nah, itu kan sesuai tuntunan yang ada. Baiknya kita mengikuti tuntunan tersebut gitu. Juga itu kan baik bagi kesehatan. Seketika misalkan kita puasa, keadaan perut kita kosong, kita berbuka dengan makanan yang pedas. Nah, itu dapat mengganggu kesehatan kita juga. Karena bisa saja perut yang keadaannya kosong menerima makanan pedas, itu dia kaget dan berdampak pada kesehatan organ pencernaannya nantinya. Begitu Fajri. Lanjut, Pok. Ada pertanyaan lagi nih, Ya. Pok. Pertanyaan dari Bakin Al-Karim. Di bulan Ramadan tidak hanya ada ibadah puasa saja, tetapi ada ibadah yang wajib lain. Maaf, pematerinya lagi ini gangguan sebentar. Digantiin dulu aja, Li. Apa? Itu Kak Diganti. Iman yang menambahkan. Digantiin dulu aja. Saya belum bisa masuk di poknya.
Mau nanya boleh nih, daripada sepi. Tanya aja, yang jawab nanti Dedek sama Ali. Oke. Mau nanya ya, berkenaan dengan apa? Tadi materi yang disampaikan udah bagus, manfaat puasa di bulan Ramadan. Gitu. Nah, karena kita hari ini menjalankan daripada wahyu Allah, gitu kan, dalam melaksanakan saum Ramadan. Berarti itu sifatnya kan Allah menginstruksikan kepada umatnya. Gitu. Barang siapa yang melaksanakan puasa, itu sesungguhnya pahalanya adalah untukku. Nah, dari yang disampaikan tadi, dalam mendapatkan kemuliaan berpuasa, itu disampaikan bahwa ada 3 poin yang bisa kedengaran suaranya, tak? Kedengaran? Kedengaran. Nah, itu disampaikan bahwa tadi ada 3 poin. Bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa dalam Ramadan itu akan mendapatkan salah satunya rahmat, gitu kan, akan mendapatkan ampunan maghfirah dan dijauhkan dari itqum minan nar ataupun jauh dari api neraka. Nah, hasil dari itu akan mendapatkan surga dan neraka apabila melaksanakan poin di bulan Ramadan itu. Dan poin 1 tambahan bahwa apabila melaksanakan puasa itu salah satunya menahan daripada syahwat. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan bahwa bisakah pemateri memberikan gambaran bahwa karena Allah itu kan sesungguhnya wujud, dalam sifat Allah itu wujud, dan sifat daripada Allah dalam Al-Quran itu Rahman dan Rahim, gitu kan, dan sebagainya. Nah, bisakah pemateri memberikan gambaran pahala, gitu, untuk kita yang melaksanakan pahala di dunia, gitu. Kalau kita mendengar pengajian, majelis taklim itu pahala itu kan nanti setelah kita mati. Nah, hasil daripada kasih sayangnya Allah kepada manusia yang melaksanakan puasa itu, baik yang Islam ataupun non-Muslim, itu kan ada yang berpuasa juga. Nah, bisakah memberikan gambaran pahala puasa di dunia dan punishment Allah orang yang tidak melaksanakan puasa ataupun neraka di dunianya. Gitu. Terima kasih. Halo. Dengar nggak suaranya? Oh ya, terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari siapa tadi ya? Pak Budian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Budianto. Gambaran pahala apabila kita berpuasa dan punishment bila kita tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Juga amalan lain sebagainya yang ada di bulan Ramadan ya, Pak. Seperti zakat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pastian pahala itu kan hanya Allah yang dapat mengetahui. Tapi kita dapat merasakan bentuk timbal balik yang dilakukan atas perbuatan kita. Seperti kita melakukan hal kebaikan di bulan Ramadan, itu pasti
ada yang kita rasakan di batin ataupun rohani kita, suatu hal ataupun energi positif yang masuk ke dalam diri kita. Banyak ya kan yang menjelaskan bahwa misalkan seperti orang yang sedang sakit itu kan bisa saja harus dikeluarkan zakat, nanti kedepannya bisa saja orang tersebut kembali sehat, keluarkannya. Itu fenomena tersebut ada gitu di dunia. Banyak sih contohnya sebenarnya. Nah, terus misalkan kita menyantuni anak yatim. Nah, di situ pasti orang-orang anak yatim itu banyak mendoakan orang yang menyantuninya kan. Nah, pasti adalah energi yang masuk dari doa tersebut pada sang dermawan. Nah, juga punishment ataupun ganjaran yang didapat apabila orang tidak berpuasa. Banyak ya saya dapati itu, saya naik bis, itu ada supirnya beli gorengan kan jam 5. Saya kira buat buka puasa. Fotonya langsung disantap di situ. Saya biasa aja sih. Cuman punishment yang dia dapat mungkin dia tidak bisa untuk memanage pengeluaran, sehingga mungkin nanti dapat dari atasannya THR-nya berkurang. Bisa saja hal tersebut terjadi atas perbuatan yang dia lakukan. Secara misalkan di bis itu ada CCTV-nya gitu yang lihat, oh supir ini nggak puasa nih, nanti saya kurangin deh THR-nya. Itu kan bentuk punishment Allah yang melalui orang gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Budianto? Halo, Mas Ali. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana pada Abi Budianto atas jawabannya, Bi? Boleh, cukup. Ya, terima kasih Budianto. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anis Fatihatul. Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang berpuasa tetapi merokok? Merokok jelas batal. Ya, itu banyak saya dapat itu orang ini perokok berat. Tapi dia bisa untuk menahan merokoknya tersebut. Hal ini saya lihat pada om saya. Om saya seorang perokok, di mana dia setelah sahur pasti dia mengupayakan untuk merokok dulu tuh. Merokok, ibaratnya rokok itu dari menjadi sebuah sahur juga. Nah, selama siang hari, pagi, siang, sore itu dia nggak merokok seperti orang-orang pada umumnya berpuasa. Nah, ketika berbuka selesai,
terus dia tetap menjalankan puasanya dan merokoknya tetap lanjut gitu. Tapi tidak saat pada waktu puasa. Kalau di waktu puasa merokoknya batal. Begitu, bagaimana Anis Fatihatul? Cukup. Cukup ya. Mas Ali, gimana Mas Ali? Ya, untuk peserta ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya dong. Ya, silakan. Ini berkaitan masih puasa ya. Saya pernah dengar ada sebuah larangan, konon katanya ini di waktu puasa itu tidak boleh kentut di air, kemudian mengorek kuping, sama apa lagi ya? Berenang. Kalau berenang mungkin saya masih terima ya, karena takutnya ada yang masuk di air kuping. Cuma yang saya pertanyakan itu, apakah benar kentut di air dan mengorek kuping itu dapat membatalkan puasa? Kalaupun benar, ada hadis terkait atau ayat yang menjelaskan tentang itu. Kalaupun emang tidak benar, apa penyebabnya? Terima kasih. Sekian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berenang, terus mengkorek kuping, air. Saya belum pernah mendengar hadisnya ya, bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa gitu. Mungkin kalau menurut saya lebih ke kita melihatnya dari segi akal gitu. Jika lo emang berenang nih, ada kan yang berenang misalkan dia berniat untuk minum air kolamnya gitu, ya itu jelas batal gitu. Tapi kalau emang dia berenang dalam kegiatan perlombaan itu diselenggarakan di bulan Ramadan, nah itu dia tidak bisa kita nilai puasa dia itu batal. Kan di situ dia melakukan olimpiade yang diadakan di bulan suci Ramadan gitu. Nah, juga misalkan kayak kegiatan kentut di dalam air, ya menurut saya ini nggak batal sih. Juga saya belum pernah mendengar hadisnya gitu. Kalau kentut di dalam air itu batal. Paling saya mendengar dari misalkan orang yang berbicara seperti itu, kalau kentut di dalam air itu batal. Terus mengkorek kuping. Mengkorek kuping, ya kalau kupingnya gatal dikorek aja. Emang kenapa? Nah iya, itu saya awalnya kayak ngerasa aneh gitu, karena ini terjadi di suatu kampung gitu, di kelahiran ibu saya, karena di sana notabene mandi, buang air besar segala macam di kali, jadi ya gitu, buang air besar di kali gimana sih ya, kan ya asik lah. Itu maaf sebelumnya, tapi itu kesepakatan ulama Indonesia yang melarang kentut di air, berenang, dan mengeluarkan kuping, itu kesepakatan ulama. Jadi emang nggak ada hadisnya, tapi dilarang, mencegah terjadinya ada yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu sebenarnya nggak ada hadis yang terkait, tapi cuma kesepakatan ulama di Indonesia gitu. Jadi emang ini ya, ketika berpuasa, apapun suatu barang yang masuk ke dalam tubuh, entah itu mengenyangkan ataupun menyegarkan ataupun tidak, itu tetap batal berarti ya? Iya. Sebenarnya berenang juga walaupun nggak ada niatan untuk minum, tetapi
baiknya untuk menghindari adanya yang masuk ke dalam tubuh itu berenang dilarang. Itu kesepakatan ulama. Iya, paham. Ya. Ya, cukup puas untuk jawabannya. Terima kasih Ivo, Ali, dan Mas tadi. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima Mohon kasih juga yang izin. telah bertanya, juga yang membantu menjawab ya pertanyaannya. Ini Dipo, ada satu lagi pertanyaan yang belum dijawab, Pok. Ayo, siapa nih? Dari Kak Bakin Al-Karim. Ya, itu tadi gue Udah. live, Li. Nggak Hah? ada chat ya. Nggak ada chatnya. Kan gue masuk lagi lewat akun Oh, iya. lain ini. Dibacain ya. Ya. Di bulan Ramadan tidak hanya ada ibadah puasa saja, tetapi ada ibadah yang wajib lainnya, seperti zakat, urutan rukun Islam yang keempat. Jelaskan manfaat orang berzakat bagi diri sendiri dan orang lain yang menerima zakat. Ya, benar sekali pada saudara Bakin bahwa amalan di bulan suci Ramadan itu tidak hanya berpuasa, banyak hal ya. Tadarus, bersedekah, dan apapun itu. Nah, sini manfaat dari bersedekah bagi diri sendiri dan orang yang menerimanya, berzakat ya, bukan bersedekah. Zakat kan dikeluarkan ketika kita mencapai nisab dari penghasilan, nisab barang juga lain sebagainya. Nah, manfaat dari zakat yang dikeluarkan oleh orang yang mengeluarkan zakat itu membersihkan pendapatan yang ia dapat. Jadi ketika ia memperoleh gaji ataupun pendapatan yang mencapai nisab, ketika dia mengeluarkan zakat itu dia mendapatkan manfaat yang dimana penghasilannya tersebut menjadi bersih. Dalam artian dia telah menyalurkan kewajibannya yang telah diatur mungkin dari yang ada, aturan yang ada gitu, tentang aturan zakat. Nah, juga yang dapat manfaat yang diterima oleh penerima itu banyak sekali ya. Mungkin dia jadi kenyang menerima zakatnya, mungkin dia jadi happy, yang tadinya galau-galau nggak punya pendapatan atau buat sehari-hari juga susah, orang dapat zakat kan jadi senang gitu. Nah, terus ya mungkin kita berbagi kebaikan lah pada sesama itu, manfaat yang kita rasakan juga kan dapat itu ke diri kita, melihat orang senang, kayak kerasa tuh kayak kita tuh ada ya itu aura-aura yang masuk ke diri kita, hal positif. Pasti ada rasa senang bisa berbagi, senang bisa membuat orang senang gitu. Gimana kepada Kak Bakin? Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Kak? Iya, Pak, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kenapa nih? Pertanyaan dari Kak Bakin. Apa tuh? Berapa standar zakat dari MUI? Aduh. Bentar ya, Pertanyaannya, saya meminta bantuan Mas Google.
boleh menanggapi nggak? Ya, silakan. Ya, sebelumnya pendapat ya, pendapat dari saya, ya jangan disimpulkan atau dicari benar atau salah, tapi kita diskusi. Pertama, yang pertanyaan tentang mengapa berpuasa tapi merokok. Mungkin yang saya tangkap ya dari pertanyaan ini, bukan orang yang puasa tapi merokok. Ya jelas, itu sudah jelas. Namun yang bisa ditangkap di sini adalah ketika orang tersebut melaksanakan ibadah puasa, kemudian pada malam harinya masih merokok. Di sini banyak kekeliruan dari memahami puasa itu sendiri ya. Di mana yang hasilnya, outcome-nya adalah takwa. Kita kalau bicara takwa, apakah orang yang merusak kesehatannya bisa disebut takwa? Tentu tidak. Kemudian puasa. Kalau paginya puasa, malam masih merokok, tentu ada yang salah dari puasa. Memaknai puasa dari segi apa, karena dosa atau karena memang memahami. Nah, maka makna puasa ini di mana letak fokus kerjaan yang akan kita lakukan. Atau kalau misalkan kita mau fokus di berhenti merokok dengan berpuasa, maka tidak mungkin malam harinya akan merokok lagi. Tadi memaknai puasa yang hanya untuk ibadah atau hanya mengikut ataupun takut akan dosa. Itu tentunya bukan takwa yang menjadi hasil. Kemudian pertanyaan yang mengenai puasa tadi membersihkan kuping. Pendapat saya sendiri, di dalam inti hukum yang ada itu kaidah utamanya mengatakan jal al-masoleh wadar ul-mafasid, untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Kalau kita sedang puasa kemudian ada merasa kotoran di dalam telinga, ya tentu kita datangkan saja kemaslahatannya, kita bersihkan, karena itu harus dihilangkan kemafsadatan yang ada di telinga. Jadi pendapat saya, no problema, masalahnya apa? Kemudian kalau berenang ketika puasa, ada juga kaidah yang tentang darurah atau darurat, di mana suatu hal yang darurat akan membolehkan hal yang dilarang.
Misalnya pada gelaran Asian Games atau apa di saat Ramadan, itu pasti atlet berenang dalam kondisi puasa, dia berenang. Nah, itu diperbolehkan. Intinya dalam beragama ini yang diambil bukan apa namanya, ya intinya itu takwanya tadi. Kalau puasa itu takwa, hasilnya takwa. Sekian saja, terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan saudara. Boleh nambahin dikit? Berbagi sharing? Ya, silakan Bi. Berkenaan dengan hadis sama manfaat puasa atau derajat takwa. Kalau dari hadis berkenaan dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang, itu sesungguhnya para mufasir atau para alim itu membuat kesepakatan, ada yang harus digarisbawahi poinnya. Itu banyak ditemukan, mungkin bisa di buku atau di Google, gitu kan, bahwa poin yang diambil pada waktu membuat suatu ketetapan itu sesungguhnya pada dasarnya poin yang utama itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Itu yaitu yang pertama itu kepada lubang depan dan lubang belakang. Itu ini maaf nih kalau ada yang masih milenial ini mungkin lebih mungkin bisa dikatakan jorok gitu kan, berhubungan intim. Gitu. Apabila bersuami dan beristri itu ketetapannya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Berarti kan memasukkan sesuatu dan memasukkan sesuatu ke belakang lubang bagian belakang. Itu poin yang sesungguhnya. Nah, itu bisa diambil dari kitab-kitab. Itu dasarnya. Kenapa? Karena kalau udah memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu sesungguhnya yang membatalkan puasa. Di situ diperjelas lagi batas waktunya itu. Ya kan? Adapun masuk ke lubang hidung, telinga ataupun lubang telinga, hidung, mulut itu sesungguhnya salah satu dari bagian yang kecil. Sehingga yang utama itu apabila dilaksanakan, itu kan sebenarnya yang syahwat itu tadi, syahwat negatif, kita dianjurkan untuk menahan hawa nafsu, tidak memasukkan lubang ke dalam lubang. Tapi kalau secara logika, apakah kita mau sengaja masukin air ke dalam hidung sampai ke batas tenggorokan atas nih? Itu. Kalau ke hidung doang nggak masalah. Yang tidak dianjurkan itu melebihi batas. Ini kan ada rongga di bawah jajar alis nih. Nah, itu yang membatalkan masuk sehingga masuk ke dalam lubang batas atas itu. Disengaja. Tapi kalau tidak disengaja itu sesungguhnya tidak membatalkan. Ataupun ke telinga, kita sengaja korek-korek. Kalau kita hari ini memahami bahwa korek-korek kuping itu mengeluarkan kotoran dan itu tidak bisa, seyogyanya ada ahli ataupun dokter, gitu kan, atau meminta pertolongan orang lain. Kalau kita paksakan itu nanti dikhawatirkan masuk ke lubang yang paling dalam, gitu kan, sehingga mengakibatkan hal yang negatif itu terjadi.
Kira-kira gambarannya seperti itu kalau dianalogikan. Tapi poinnya bahwa itu tadi memasukkan lubang ke dalam batas yang ditentukan sehingga syahwat diri itu melampaui batas. Gitu. Kalau bisa dikaji lebih dalam karena kan ada tatanan ilmunya. Hari ini masyarakat yang biasanya yang lebih difamiliarkan itu karena kan berhubungannya sama wudhu, telinga hidung, ya kan sama kumur. Nah itu yang menjadi biasanya khilafiyah perbedaan dasarnya. Tapi para alim sesungguhnya itu tadi nafsu secara pribadi masuk ke anus atau dubur belakang dan bagian depan. Nah berkenaan dengan manfaat itu hari ini manfaat dari puasa itu puncak tertingginya emang di dalam Ramadan. Gitu. Kalau secara awal itu kan rukun Islam, sholat, syahadat, puasa, ya kan. Terus lanjutnya sehingga puncak tertingginya yaitu haji dengan mahabbah musyawarah, yaitu berkumpul. Nah, kenapa Allah menyukai Ramadan itu untukku? Gitu kan, dalam surat kalau nggak salah At-Taubah ayat berapa 103-an itu hud amwalihim sodakotan gitu, itu tohiru seperti dan dilanjutnya bahwa puncak tertinggi dari ibadah itu setelah sholat ritual mau mengkaji ilmu dalam ikut kajian taklim, puncak tertingginya adalah menahan hawa nafsu diri tadi. Hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang melampaui batas kita, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, tapi menyukai orang-orang yang berada di dalam al-alim, keilmuan, sehingga mendapatkan manfaat. Manfaat apa yang didapat dalam bulan Ramadan? Yaitu hud amwalihim sodakotan. Ambillah sebagian harta sodakoh, disedekahkan. Nah, kalau dijabarkan di dalamnya ada zakat, ada infak, gitu kan, ada sodakoh, ada wakaf. Untuk apa? Yaitu tadi Allah menginginkan bahwa sesuatu itu menjadi rahmat bagi siapa saja. Dengan zakat kita bisa menolong orang, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa meningkatkan keilmuan bagi orang yang tidak mampu, duafa, seperti itu, fakir miskin, sehingga surga yang ada di dunia itu tercipta bagi orang-orang yang tidak berkemampuan, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang yatim, gitu kan, orang yang piatu. Itulah surga kita ciptakan di dunia. Gitu. Dengan konsep yaitu tadi rahmatan lil alamin. Kalau Syekh menjabarkan bahwa konsep itu al-jami'ul ghaniyul mughni. Dengan berjamaah kita itu akan dikuatkan, dibesarkan, dan akan saling mengkayakan. Itulah surga di dunia. Urusan manusia itu di dunia. Urusan sehat itu manusia yang ada di dunia. Adapun yang ada di dalam surga yang gaib itu nanti urusan Allah. Nah, keinginan Allah itu manfaat daripada berpuasa itu sesungguhnya kalau di dalam ma'rifat ilmu yang tertinggi itu adalah pengorbanan. Ini kita sharing. Dalam makna sesungguhnya ibadah tertinggi itu adalah pengorbanan. Mau amwalihim, ampusihim, itu yang tertinggi oleh Allah. Sehingga Ramadan yang dikatakan panas terik ataupun yang hari ini lapar, ya kan, itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yaitu tadi dalam surat At-Taubah bahwa setelah mengambil zakat, mengambil sedekah, berdoalah, itulah, mintalah tolong itu kepadamu, siapa? Yaitu majelis yang berilmu itu tadi. Kalau di yayasan berarti dipimpin oleh kiai, diaminkan oleh adik-adik yatim, mendoakan para donatur yang hari ini ikut berbagi supaya usahanya maju. Nah itu manfaat daripada Ramadan, manfaat dari sedekah, sehingga menciptakan alam atau jagat raya
itu menjadi kasih sayang, atau dalam slogan itu bahwa toleransi berbudaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Abi Budianto atas pemasukannya. Selanjutnya, Po, pertanyaannya Kak Bakin. Bakin tentang zakat. Ya, berapa standar zakat dari MUI dan kapan waktu terakhir bayar zakat? Ya, Basnas di sini menetapkan zakat. Moderator, mohon maaf. Ini Iya, waktunya Kak. sudah melebihi batas, jadi 6.30 diusahakan sudah selesai ya. Oh ya, Kak. Berarti Iya. pas 6.30 langsung diselesaikan, Kak? Iya. Oke. Untuk pertanyaan Bakin itu kan di luar tema, toh? Oh, Ada hubungannya, Vin. Menurut saya enggak. Temanya di bulan Ramadan. Ramadan kan ada zakat juga. Tapi pemateri lebih spesifik menjelaskan mengenai manfaat puasa, bukan mengenai zakat. Kaitin aja. Puasa udah dibahas dari awal. Kaitin aja. Ulang-ulang. Sekarang momennya itu bayar zakat. Udah. Stop, lanjut. Ya sudah, lanjutkan. Oke. lanjut sampai jam 6.30 ya. 6.30 udah stop, gak ada pertanyaan lagi. Lanjut Mamang Dipo. Gas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di lembaga yang menaungi zakat di negara Indonesia kan Basnas. Nah, Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Di sini menetapkan bahwa zakat mal itu 85 gram nisabnya, yang dikeluarin wajibnya 2,5% dari nisab yang dicapai. Adapun untuk zakat fitrah yaitu beras 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Jadi per orangnya kena 2,5 kg atau 3,5 liter. Ataupun dirupiahkan itu setara dengan uang sebesar 40.000 per jiwa atau per orang. Itu untuk zakat mal dan zakat fitrah yang ditetapkan oleh lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Terus kapan terakhir menaikkan zakat itu sebelum ini ya, datang Idul Fitri kan, sebelum fajar datang di saat Idul Fitri. Jadi ketika emang masih belum fajar datang di Idul Fitri, masih dapat untuk menunaikan zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sodako. Kalau infak dan sodako sih kapan aja, dan zakat mal. Kalau untuk zakat fitrah udah ada ketentuannya sebelum fajar di saat Idul Fitri. Ya oke. Terima kasih kepada pemateri dan peserta untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Berhubung waktu sudah melebihi batas, kita sudahi sesi tanya jawab ini. Memasuki acara yang kelima, yaitu sesi foto. Jadi untuk peserta dimohon untuk menyalakan kameranya atau on cam. Ya Kak. Ada aba-abanya nggak li fotonya li?
Ada. Ada nanti Ali ya yang ngababain. Oke, siap. Masya Allah. Ramadan Mustafa alias Syahdan udah siap kan? Ayo kawan-kawan, on cam. Alif Harte. Boleh. Masya Allah. Masya Allah. Abis ini tidur sampai jam 12. Masya Allah, nggak boleh gitu nih. Begadang. Gimana? Udah pada siap semuanya? Ya, balik. Keluarkan senyum manismu. Full badan apa? Ya, full color. Semuanya. Berdiri. Ya. Gimana Kak? Udah Kak? Boleh. Bagian dokumentasi sudah siap. Kamu yang ngababa ya? Oke, Lihat. mulai nih ya. Udah kayak RT belum, Lek? Udah. Yuk. 1, 2, 3, cheese. Udah Kak? Lagi Kak? Berapa kali? 6 kali? 2 kali lagi. Jangan banyak-banyak. Ayo, semangat kok. Berpuasa kita. Kita anggota batik. Yuk. 1, 2, 3. Dah, lagi. Oke lagi. Satu kali lagi, Po. Kami mengucap Dapat piring pecah, ayo. Ali ngebet. 1. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa di follow Instagram Omi ya. Oh, siap. Jangan lupa dibagi teh airnya, Kak. di Porapopo juga. Silakan ditutup moderator. Oke, usai sudah acara kultum pada pagi hari ini. Mari memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita sempurnakan acara kultum pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat. Seribu, Masya Allah. Masya Allah. Puasa enggak, Li? Enggak. Tadi Borge buka. Ngegodin aja, Li.